Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Mutawakil Allah SHMM, dan yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum dan juga selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia Ibu Wahyu Lestari MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kata. Baik, definisi kata. Kata adalah satuan bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan juga mempunyai makna-makna. Kata-kata makna-makna. Kata-kata yang terbentuk dari gabungan huruf atau gabungan morfem atau gabungan huruf dengan morfem baru kita akui sebagai kata. Bila bentuk itu mempunyai makna, perhatikan kata sepatu, dengar, panas, dan juga sekolah. Nah, keempat kata yang diambil secara acak itu kita akui sebagai kata karena setiap kata mempunyai makna. Nah, kita akan meragukan bahkan memastikan bahwa ipikil, lipma, begigil, haliu bukan kata bahasa Indonesia sebab tidak mempunyai makna. Dari segi bentuknya, kata dapat dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama, kata yang bermorfem tunggal, dan yang kedua, kata yang bermorfem banyak. Kata yang bermorfem tunggal disebut juga kata dasar atau kata yang tidak berimbuhan. Kata dasar pada umumnya berpotensi untuk dikembangkan menjadi kata turunan atau kata imbuhan. Perhatikan perubahan kata dasar menjadi kata turunan. Contohnya kata dasarnya yakni adalah potong. Pelakunya adalah pemotong dan juga prosesnya adalah pemotong, lalu hal atau tempat perpotongan dan perbuatannya adalah memotong. Hasilnya potongan. Untuk yang kedua, pembagian kelas kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yakni verba. Secara sintaksis, sebuah satuan gramatikal dapat diketahui berkategori verba dari perilakunya dalam satuan yang lebih besar. Jadi sebuah kata dapat dikatakan berkategori verba hanya dari perilakunya dalam frase, yakni dalam hal kemungkinannya satuan itu didampingi partikel nida tidak dalam konstruksi, dan dalam hal tidak dapat didampinginya satuan itu dengan partikel di, le, dari, atau dengan partikel seperti sangat, lebih, atau agak. Untuk selanjutnya dilihat dari bentuknya, verba dapat dibedakan menjadi yang pertama, verba dasar bebas, yaitu verba yang berupa morfem dasar bebas. Contohnya yakni duduk, makan, mandi, minum, pergi, pulang, dan juga tidur. Yang kedua, verba turunan, yaitu verba yang telah mengalami afiksasi, reduplikasi, gabungan proses, atau berupa paduan leksem. Sebagai bentuk turunan dapat kita jumpai. Untuk yang selanjutnya, verba berufil, contoh ajari, bernyanyi, bertaburan, bersentuhan, ditulis, yaikan, kematian, melahirkan, menari, menguliti, menjalani, kehilangan, berbuat, terpikirkan. Itu yang selanjutnya, verba bereduplikasi, contohnya bangun, ingat-ingat, marah-marah, makan-makan, pulang-pulang, senyum-senyum. Dan selanjutnya ada verba berproses gubung, contohnya bernyanyi-nyanyi, tersenyum-senyum. Dan selanjutnya lagi ada verba menjemuk, contohnya seperti cuci mata, campur tangan, unjuk gigi. Dilihat dari banyaknya nomina yang mendampingi verba dapat dibedakan menjadi yang pertama, verba intransitif, yaitu verba yang menghindarkan objek. Klausa yang memakai verba ini hanya mempunyai satu nomina. Di antara verba intransitif terdapat sekelompok verba yang berpadu dengan nomina. Misalnya alih bahasa, campur tangan, cuci mata, bersepeda, bersepatu. Di samping itu juga terdapat sekelompok verba yang tidak bisa bergabung dengan prefiks ber tanpa mengubah makna dasarnya. Dalam tata bahasa tradisional, verba semacam itu disebut kata kerja aus. Contoh ada balik,
kembali, bangkit, bangun, benci, akan cinta, akan datang, diam, sama dengan tidak bergerak, duduk, gugur, habis, hendak, hidup, hilang, hinggap, ingat, ingin, jadi, sama dengan berhasil. Dan jaga sama dengan bangun, jatuh, kambuh, karam, kasih, keluar, kembali, kanan, lalu, lewat, lenyap, lari, lulus, lunas, lupa, luput, maju, makan, mandi, mangkir, masuk, mau, mati, mesti, minum, mogok, mungkin, musnah, naik, nampak, padam, pailit, pasang, patah, percaya, pergi, pulang, pingsan, pulih, rebah, roboh, rugi, runtuh, sama, sampai, sayang, selesai, sepakat, singgah, siuman, surut, tahu, tampil, tanggal, tenggelam, terbang, terjun, tiada, tiba, tiada, tidur, timbul, tinggal, tumbuh, tumpah, tunduk, turun, turut, sama dengan ikut, undur, usai. Itu yang kedua, verba transitif, yaitu verba yang bisa mempunyai atau harus mendampingi objek berdasarkan banyaknya objek terdapat. Yang pertama, verba monotransitif, yaitu verba yang mempunyai satu objek. Contohnya saya sebagai subjek. Menulis surat, surat ini namanya objek. Itu yang kedua, verba bitransitif, yaitu verba yang mempunyai dua objek. Contohnya ibu sama dengan subjeknya. Memberi adik, objek tak langsung. Kue, objek yang langsung. Yang ketiga, verba ditransitif, yaitu verba transitif yang objeknya tidak muncul. Contohnya, adik sedang makan. Selanjutnya, dilihat dari hubungan verba dengan nomina. Verba dapat dibedakan menjadi yang pertama, verba aktif, yaitu verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku. Verba demikian biasanya berprefiks me, ber, atau tanpa prefiks. Contohnya, Pak Karno mengukir lemari. Verba pasif, yaitu verba yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran, atau hasil. Verba demikian biasanya diawali dengan prefiks di atau ter. Apabila ditandai dengan prefiks ter yang berarti dapat di atau tidak dengan sengaja, maka verba itu bermakna perfektif. Contohnya, sampah itu disapu oleh petugas. Untuk selanjutnya, verba anti-aktif, atau ergatif, yaitu verba pasif yang tidak dapat diubah menjadi verba aktif, dan subjeknya merupakan penanggap atau yang merasakan, atau yang mengalami. Contohnya, tangannya teriris pisau. Yang keempat, verba antipasif, yaitu verba aktif yang tidak dapat diubah menjadi pasif. Contohnya, Pak Tani bertanam padi. Selanjutnya, yakni materi adjektiva. Adjektiva adalah kategori yang ditandai oleh kemungkinannya untuk yang pertama bergabung dengan partikel tidak, yang kedua mendampingi nomina, atau yang ketiga didampingi partikel seperti lebih, sangat, agak. Yang keempat mempunyai ciri-ciri morfologis. Yang kelima dibentuk menjadi nomina konfikskan. Dari bentuknya, adjektiva dapat dibedakan menjadi yang pertama, adjektiva dasar yang dapat diuji dengan kata sangat, lebih, misalnya agung, bahagia, canggung, disiplin, dan lain-lain. Yang kedua, yang tidak dapat diuji dengan kata sangat, lebih, misalnya gaib, genap, langsur, musnah, dan lain-lain. Adjektiva turunan berafiks, misalnya terhormat. Untuk yang kedua, adjektiva turunan berduplikasi, misalnya seperti elok-elok, gagah, muda-muda, ringan-ringan. Selanjutnya, adjektiva berafiks ke-an, misalnya kesakitan, kemalu-maluan, kesepian, kebelandaan. Untuk selanjutnya, adjektiva berafiksi, misalnya abadi atau abad, alami, alam, duniawi, dunia, hewani, hewan. Untuk yang adjektiva yang berasal dari berbagai kelas dengan proses-proses: deverbalisasi, demonilasi, deverbalisasi, denumeralisasi, deinterjeksi. Untuk yang selanjutnya, adjektiva majemuk, yakni subordinatif. Contohnya juling bahasa, kepala dingin, panjang tangan, lupa daratan, dan lain-lain.
Yang B koordinatif, contohnya aman, sentosa, suka, duka, lemah, gemulai, tua, muda, riang, gembira, dan lain-lain. Untuk materi yang selanjutnya ini nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kata benda dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama kata benda konkret untuk benda yang dapat dikenal dengan panca indera, misalnya buku. Yang kedua, kata indera abstrak untuk benda yang menyatakan hal yang hanya dapat dikenal dengan pikiran, misalnya cinta. Selain itu, jenis kata juga dapat dikelompokkan menjadi kata benda khusus atau nama diri atau proper noun, dan kata benda umum atau nama jenis common noun. Kata benda nama diri adalah kata benda yang mewakili suatu identitas tertentu, misalnya Jakarta atau ahli. Sedangkan kata benda umum adalah sebaliknya, menjelaskan suatu kelas entitas, misalnya kota atau orang. Itu yang pertama, ciri umum nomina. Nomina yang merupakan kelas leksikal gramatikal mempunyai ciri sebagai berikut. Makna kebendaan, daya rangkai sintaksis, dan juga adanya sarana-sarana khusus untuk menyatakan arti ketunggalan dan juga arti kejamakan. Yang kedua, cara pembentukan kata dari segi strukturnya. Nomina dapat dibedakan dari morfologi katanya yang dibagi menjadi nomina akar, nomina turunan, berimbuhan, dan juga nomina majemuk. Nomina akar terdiri dari satu morfem akar yang bersuku satu, dua, atau banyak. Nomina turunan berimbuhan yang terdiri dari morfem akar dan afiks derivatif. Contohnya nomina orang melakukan pekerjaan atau tindakan dan alat untuk melakukan pekerjaan. Morfem dapat dibentuk sebagai berikut. P plus kerja sama dengan pekerja atau pekerjaan. Pem plus pukul plus pemukul, melakukan pekerjaan. Nomina pada tingkat paling atas adalah nomina majemuk bermakna benda dan nomina bermaknakan benda. Sebagai contoh, ibu plus kota sama dengan ibu kota, dan tukang plus jahit sama dengan tukang jahit. Yang keempat, pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya adalah saya, kapan, nya, ini. Cara pembagian kata ganti bermacam-macam, tergantung rujukan yang digunakan. Berikut ini adalah salah satu cara penggolongan pronominal. Kata yang pertama, kata ganti orang atau pronominal persona, terbagi menjadi 3 dan dapat bersifat tunggal maupun jamak. Baik kata maupun frasa pronominal hanya dapat digunakan untuk mengganti nomina orang, nama orang, atau hal-hal lain yang dipersonifikasikan. Pengecualian adalah ia yang dalam kalangan terbatas sering digunakan untuk menggantikan nomina tak bernyawa. Yang kedua, pronominal perlu dibedakan dari sapaan seperti saudara, bapak, ibu, tuan, nyonya, dan yang mulia, dan sebagian dari mereka termasuk nomina. Yang ketiga, kata ganti pemilik, misalnya ku, mu, nya, untuknya, dapat digunakan untuk kata ganti selain nomina orang. Yang keempat, kata ganti pesannya berfungsi menanyakan benda, waktu, tempat, keadaan, atau jumlah, dan sebagainya. Misalnya apa, lupa, mengapa, bagaimana, berapa, di mana. Yang selanjutnya, kata ganti petunjuk, misalnya ini. Kata ganti penghubung, misalnya kata ganti tak tentu, misalnya barang siapa. Pronomina yang menggantikan nomina yang referennya jelas disebut sebagai pronominal taktif, misalnya pronominal persona, sedangkan yang tidak menunjuk pada orang atau benda tertentu disebut sebagai pronominal tak aktif. Dalam ragam non-standar, jumlah pronominal lebih banyak dari yang tersebut di atas.
bergantung dan juga daerah pemakaiannya. Yang kelima, numeralia. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau jumlah kumpulan atau urutan tempat dari nama-nama benda. Menurut sifatnya, kata bilangan dapat dibagi atas. Yang pertama, kata bilangan utarma atau numeralia kardinalia. 1, 2, 3, 4, 100, 1000, dan sebagainya. Yang kedua, kata bilangan tingkat numeralia ordinalia. Yang pertama, kedua, ketiga, kelima, ke-10, ke-100, dan juga sebagainya. Yang ketiga, kata bilangan tak tentu. Berapa segala, semua, tiap-tiap, dan sebagainya. Yang keempat, kata bilangan kumpulan. Kedua, ke-10, dan sebagainya. Penggunaan kata bilangan sebagai berikut, yakni yang pertama, angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor di dalam tulisan. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Yang untuk selanjutnya, angka digunakan untuk menyatakan. Yang kedua, ukuran panjang, berat, luas, dan juga isi. Yang ketiga, satuan waktu. Yang keempat, nilai uang. Dan yang kelima, kuantitas. Selanjutnya, adverbia. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti kata kerja dan adjektiva atau kata sifat yang bukan nomina atau kata benda. Dalam bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menurut yang pertama, segi bentuk. Menurut segi bentuk, adverbia terbagi menjadi dua, yaitu tunggal adverbia. Tunggal terbagi dua, yaitu kata dasar baik kali anak itu. Dari segi pelaku, sintaksis. Menurut segi perilaku sintaksis, adverbia terbagi menjadi 4, yaitu adverbia yang mendahului kata yang diterangkan sama dengan buah itu lebih besar daripada buah apel. Yang ketiga, segi perilaku semantik. Untuk materi selanjutnya yaitu interrogativa. Interrogativa adalah kategori dalam kalimat interrogatif yang berfungsi menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan apa yang telah diketahui pembicara. Yang kedelapan ada demonstrativa. Nah, demonstrativa ini kata tunjuk adalah kata yang dipakai untuk menunjuk atau menandai orang atau benda secara khusus. Kata tunjuk dapat dibedakan atas yang pertama, kata tunjuk dasar, contohnya itu, ini. Yang kedua, kata tunjuk turunan, contohnya berikut, sekian, sedemikian, sebegitu. Untuk yang ketiga, kata tunjuk gabungan, contohnya di sana, di situ, di sini. Untuk yang materi 9, artikula. Artikula atau kata sandang adalah kata yang menemukan atau membatasi kata benda. Kata sandang umumnya terletak di depan atau sebelum kata benda. Kata sandang berupa partikel, jadi tidak dapat berafiksasi atau diberi imbuhan. Preposisi tunggal. Preposisi tunggal adalah preposisi yang hanya terdiri atas satu kata. Bentuk preponu tunggal tersebut dapat berupa yang pertama, kata dasar, misalnya di, ke, dari, dan pada. Dan yang kedua, kata berafiks seperti selamanya, mengenai, dan sepanjang. Mulyono 1998-294. Selanjutnya, preposisi yang berupa kata dasar. Preposisi yang berupa kata berafiks. Yang ketiga, preposisi yang berupa berprefiks. Dan yang keempat, preposisi yang berupa kata bersufiks. Yang selanjutnya, preposisi yang berupa kata berprefiks dan bersufiks. Kedua, preposisi gabungan. Ada preposisi yang berdampingan, ada yang preposisi yang berkolerasi, preposisi yang nominal lokatif. Untuk materi selanjutnya, konjungsi. Konjungsi adalah suatu kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua buah klausa, kalimat, paragraf, atau lebih. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa macam konjungsi yang dapat ditemukan, antara lain konjungsi antar klausa, antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Berdasarkan fungsinya, konjungsi dikelompokkan ke dalam 3 bentuk. Di antaranya adalah konjungsi antar klausa, konjungsi subordinatif, dan juga konjungsi koordinatif. Untuk materi selanjutnya, kategori fatis gardas.
gerdasnya. Klausa yang fatis adalah kelas kata yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan komunikasi antara pembicara dan juga pendengar, dan biasanya terdapat dalam konteks dialog. Konsep Petit Communion diperkenalkan pada awal abad ke-20 oleh Bronislaw Malinowski, seorang antropolog Polandia, dan diambil dari bahasa Yunani. Panein atau muncul. Dalam bahasa Indonesia, kelas kata fatis diusulkan oleh Hri Murti Kridalaksana 2008. Menurutnya, bentuk fatis biasanya terdapat dalam bahasa lisan yang umumnya merupakan ragam non-standar. Bentuk fatis dapat terdapat di awal, tengah, maupun di akhir kalimat. Contohnya bentuk fatis dalam bahasa Indonesia adalah kok, deh, dan selamat. Bentuk ini tidak dapat dimasukkan ke dalam kelas kata interjeksi karena interjeksi bersifat emotif, sedangkan fatis bersifat komunikatif. Untuk yang 13, interjeksi. Pengertian interjeksi merupakan kata seru yang mengungkapkan isi hati dari si pembicara. Kebanyakan orang untuk mengungkapkan isi hati seperti rasa kagum, jijik, heran, atau takut mereka dan juga kita menggunakan berbagai kata seperti wow, ih, oh, dan sebagainya. Nah, kata-kata seperti itulah yang dimaksud dengan interjeksi. Untuk mendapatkan contoh-contoh interjeksi dalam kalimat, silahkan membaca penjelasan di bawah ini. Yang pertama, mengungkapkan rasa jijik. Yang kedua, mengungkapkan rasa kesal dan kecewa. Yang ketiga, mengungkapkan kekaguman. Dan yang keempat, mengungkapkan rasa syukur. Yang kelima, mengungkapkan harapan. Yang keenam, mengungkapkan rasa heran. Yang ketujuh, mengungkapkan rasa kaget. Yang kedelapan, mengungkapkan ajakan. Yang kesembilan, mengungkapkan sapaan atau ekspresi memanggil. Yang kesepuluh, mengungkapkan rasa marah. Untuk yang 14, yakni partikel. Partikel sebenarnya bermakna unsur-unsur kecil dari satu benda analog dengan makna tersebut unsur kecil dalam bahasa, kecuali yang jelas satuan bentuknya. Disebut partikel dalam kaitan dengan kata tugas partikel. Yang dibicarakan di sini adalah partikel yang berperan membentuk kalimat tanya atau interrogatif, yaitu kah dan tah ditambah dengan lah yang dipakai dalam kalimat perintah atau imperatif, dan kalimat pernyataan atau deklaratif serta pun hanya dipakai adalah kalimat pernyataan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.